Ketua Umum PSSI Erick Thohir beberkan target Timnas U20 Indonesia. Shin Tae-yong optimistis mampu bawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Number 1. Ketua Umum PSSI Erick Thohir beberkan target Timnas U20 Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memberikan respons terkait hasil undian Piala Asia U20 2025 dengan membeberkan target Timnas U20 Indonesia. Timnas U20 Indonesia berada dalam grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman berdasarkan undian yang digelar pada Kamis, 7 November 2024. Erick Thohir menjelaskan bahwa tim besutan Indra Syafri itu akan berusaha untuk lolos ke babak knockout. Hanya juara dan runner-up grup yang berhak melaju ke babak berikutnya. Timnas U20 Indonesia berada dalam grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman berdasarkan undian yang digelar pada Kamis, 7 November 2024. Erick Thohir menjelaskan bahwa tim besutan Indra Syafri itu akan berusaha untuk lolos ke babak knockout. Hanya juara dan runner-up grup yang berhak melaju ke babak berikutnya. Timnas Indonesia U20 tergabung dalam grup C Piala Asia U20 2025 di Cina. Kita akan berjuang untuk menjadi dua tim terbaik di fase grup dan lolos ke perempat final, tulis Erick Thohir dalam unggahan Instagramnya pada Kamis, 7 November 2024. Setelah itu jika lolos, Jens Raven dan kawan-kawan berusaha untuk lolos ke semifinal agar bisa bermain di Chili. Hanya 4 tim yang melaju ke semifinal yang berhak untuk lolos. Lalu berusaha memenangkan laga di perempat final untuk bisa merebut satu tempat di semifinal sekaligus memastikan tiket di Piala Dunia U20 2025 di Chili, ditulis mantan Presiden Inter Milan itu. Piala Asia U20 2025 akan digelar di Cina pada Februari 2025. Timnas U20 Indonesia saat ini tengah menjalani pemusatan latihan di Jepang. Skuad Timnas U20 Indonesia berada di Jepang sejak 5 November 2024. Pemusatan latihan ini akan berlangsung hingga 23 November 2024. Indra Syafri membawa 30 pemain untuk pemusatan latihan ini. Mereka akan melawan klub J-League 2 dan tim-tim universitas di Jepang untuk uji coba. Adapun tujuan pemusatan latihan di Jepang untuk menyesuaikan cuaca di Cina nantinya. Number 2. Shin Tae-yong optimistis mampu bawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, masih yakin bisa membawa tim Merah Putih melaju ke Piala Dunia 2026. Kata Shin Tae-yong, kesempatan Timnas Indonesia masih ada, meskipun lawan yang dihadapi cukup berat. Timnas Indonesia sudah menjalani 4 pertandingan pada grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam 4 pertandingan itu, Timnas Indonesia 3 kali bermain imbang melawan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Satu-satunya kekalahan yang dirasakan Timnas Indonesia yakni bertemu Cina. 3 poin saat ini membuat Timnas Indonesia duduk di posisi kelima klasemen sementara grup C. Peluang Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Sebab, poin-poin dari lawan di atas Timnas Indonesia tidak terlalu jauh. Hanya Jepang saja yang kini duduk di posisi pertama dengan mengemas 10 angka. Di posisi kedua sampai keempat yang ditempati Australia, Arab Saudi, dan Bahrain, sama-sama mempunyai 5 poin. Dari awal PSSI menargetkan ke Shin Tae-yong untuk lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Artinya, Shin Tae-yong harus membawa Timnas Indonesia di posisi ketiga atau keempat pada klasemen akhir grup C. Terdekat Timnas Indonesia akan melawan Jepang pada laga kelima grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 15 November 2024. Setelah itu, Timnas Indonesia menjamu Arab Saudi pada laga ke-6 grup C di SUGBK, Selasa, 19 November 2024. Shin Tae-yong sudah mengumumkan 27 pemain untuk menghadapi 2 pertandingan tersebut. Para pemain Timnas Indonesia diminta berkumpul di Jakarta pada 10 November 2024. Saat mulai pemusatan latihan, para pemain pasti bekerja keras. Itu menjadi motivasi besar untuk saya. Apalagi para pemain juga berusaha semaksimal mungkin. Shin Tae-yong sadar bahwa ranking Timnas Indonesia di FIFA paling kecil di grup C. Saat ini, Timnas Indonesia duduk di posisi ke-130. Jepang duduk di posisi ke-15, Australia di peringkat ke-24,
dan Arab Saudi duduk di angka 59.